Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan video tentang apa saja yang ditanyakan oleh trainer waktu kita itu ground test atau tes praktek. Ya mungkin ini pertanyaan umum aja, tapi nggak semua ditanyakan, tapi pasti itu ditanyakan ya teman-teman. Jadi saya minta tolong buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, tolong buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen agar channel saya ini bisa berkembang ke depannya dan saya juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan atau seputaran HD 785 bisa komen untuk misalnya mau tanya apa, insya Allah saya jawab. Kalau misalnya saya tidak bisa, nanti saya tanyakan pada teman-teman yang lain yang lebih kompeten lagi daripada saya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang masih mencari kerja, saya doakan agar secepatnya bisa dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh bisa secepatnya dapat jodoh, dan semua yang terbaik lah buat teman-teman semua. Oke lah, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama itu, yang jelas itu yang ditanyakan waktu ground test itu, yang jelas itu adalah P2H teman-teman. Jadi P2H itu pasti ditanyakan, sekeliling unit itu pasti ditanyakan. Dan kalau sudah kita P2H itu, kita naik ke atas, kita naruh sepatu di box baterai yang sana itu teman-teman, yang itu box baterai teman-teman. Habis itu kita naik kita langsung duduk di jok kemudi itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman itu memakai sabuk pengaman teman-teman. Terus habis itu kalau sudah kita duduk, kita tuh pasti ditanya itu teman-teman, test brake itu meliputi retarder, parking brake, service brake, sama emergency brake. Itu pasti ditanyakan teman-teman. Terus apalagi ya, terus instrumen panel ini juga sering ditanyakan juga. Jadi kalau teman-teman nanti tes itu, biasanya instrumen panel itu juga keluar, suruh jelasin satu-satu. Terus emergency steering ini juga sering ditanyakan, saya pernah juga ditanya waktu tes itu teman-teman ini. Terus ini yang tombol 4 ini teman-teman, ASR, ARSC, power mode sama iSlow ini juga ditanyakan. Kalau ASR ini fungsinya untuk menyamakan putaran unit, putaran tire teman-teman. Jadi misalnya kita licin pas tanjakan itu kita aktifkan, itu tire kiri sama kanan tuh yang belakang tuh putarannya sama. Atau kalau di DT ini bisa dikatakan double gardan ya teman-teman. Terus ini ngaktifinnya bisa sambil kita jalan teman-teman. Jadi ini sudah dirancang dari Komatsunya, itu kan sistemnya oli, jadi kita sambil jalan diaktifin ini nggak apa-apa teman, nanti bunyinya dak gitu ya. Kalau ini ARSC ini otomatis retarder spin control tuh buat retarder otomatis teman-teman. Ini ngaktifinnya ya tinggal dipencet gini aja, tapi ini ngaktifinnya sambil jalan ya teman-teman, nanti nyetelnya di sini. Kalau nggak sambil jalan unit berhenti itu dia nggak bisa teman-teman. Jadi kalau ditekan ke depan ini untuk menambah misalnya mau di setel ke 26 tuh tinggal tambah. Kalau ke belakang sini buat mengurangi, misalnya mau di setel 20, dari 20 ke 20 itu dikurangi gini. Kalau ditekan ke atas gini untuk mereset tadi, jadi nanti munculnya di sini teman-teman, nanti ada angkanya. Terus kalau ditekan ke sini untuk mulai lagi teman-teman. Terus apalagi yang sering ditanyakannya, yang sering ditanyakan sama error 1, error 2, error 3 itu juga ditanyakan teman-teman. Terus apalagi ya, tes brake sudah, instrumen panel sudah, ini sudah. Terus ya semua itu aja teman-teman, tapi itu tidak semua ditanyakan ya, cuma kisi-kisinya itu aja ya. Maksudnya dari yang tadi saya sebutkan tuh
pasti ada yang ditanyakan. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan yang masih mencari kerja bisa secepatnya bekerja, dan terima kasih sudah menonton video saya, dan saya harap buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di video-video saya agar saya bisa berkembang untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.